terlihat dua orang sedang menjaga markas mereka. Lalu muncullah Titan, penjahat yang sebelumnya dikalahkan oleh Invincible. Ia berubah menjadi manusia batu dan mendobrak masuk. Ia mengobrak-ngabrik seluruh tempat itu. Meskipun peluru tak melukainya, nampaknya kekuatannya masih memiliki kelemahan. Setelahnya, ia lanjut menghabisi orang sebanyak mungkin. Ia lalu menemui sang pemimpin, mengatakan bahwa tidak boleh ada yang macam-macam di wilayahnya. Ia mematahkan leher pria itu, dan mempersilahkan pria yang satunya pergi sebagai pengirim pesan untuknya. Lalu kita diperlihatkan scene di mana Invincible lagi-lagi melawan Kill Cannon, dan tentu saja ia berhasil mengalahkannya. Lalu setelahnya ia menemui Ember. Namun Ember kesal karena Mark terlambat datang. Mark beralasan ia terlambat karena ia membelikan kue spesial untuknya. Kembali ke Titan. Titan membakar sebuah apartemen. Namun setelahnya ia memberikan sejumlah uang bagi sang pemilik sehingga mereka bisa tinggal di tempat lain. Sementara Invincible juga sibuk menyelamatkan kota dan membasmi para penjahat. Saking sibuknya, ia sering terlambat datang ke tempat kerjanya. Jadi lebih baik Mark berhenti sekalian. Berpindah lagi ke Titan yang sedang menagih setoran kepada seorang pria. Tapi sekali lagi ia mengampuni pria itu setelah melihat ia memiliki seorang putri. Masalah Mark tidak hanya penjahat yang harus ia lawan, tapi ia juga harus bisa membagi waktu untuk sekolahnya. Titan kembali mendobrak masuk ke dalam sebuah lab untuk mencuri sebuah chip. Dengan tenang ia memerintahkan para penjaga untuk tidak menembaknya jika mereka semua masih ingin hidup. Titan menemui sang bos, yaitu Machine Head, menyerahkan chip yang ia curi. Machine Head memasukkan chip itu ke kepalanya dan ia merasa lega sekali. Titan lalu mengatakan bahwa hutangnya sudah lunas dan ia bisa bebas. Namun Machine Head melihat potensi yang dimiliki oleh Titan dan tidak mengizinkannya untuk pergi. Machine Head bisa dengan mudah menyakiti keluarga Titan, jadi Titan harus terus bekerja untuknya. Invincible bersama dengan Omni-Man sedang berlatih, di mana Omni-Man menyuruh Invincible untuk menghentikan sebuah asteroid yang dilemparkan kembali oleh Invincible keluar angkasa. Sesudahnya ia meminta izin kepada ayahnya karena ia dihubungi oleh Ember. Mark sampai ke rumah Ember dan ia meminta maaf karena lagi-lagi terlambat. Mark bilang ia mempunyai tanggung jawab yang sangat besar. Setelah meyakinkan Ember, ia pulang dengan wajah yang lesu. Titan kembali ke apartemennya dan membawakan anaknya sebuah es krim. Titan mengatakan ia masih belum bisa berhenti dari pekerjaannya, dan hal itu membuat istrinya yang bernama Nessa sangat kecewa. Dari balkon ia bersama dengan putrinya, Fiona, melihat Invincible yang masih sibuk menyelesaikan pekerjaannya. Lalu Debbie akhirnya menemukan sebuah notebook yang ditinggalkan oleh Damien. Untuk menghindari Nolan, ia diam-diam membacanya di kamar mandi, di mana ia menjadi semakin curiga dengan suaminya itu. Titan memanggil Invincible untuk menemuinya di atas atap. Invincible ingat bahwa Titan adalah perampok yang pernah ia kalahkan. Titan memanggilnya ke sini karena ia perlu bantuan Invincible. Titan sedang terjerat hutang, dan ia harus mengalahkan bosnya, Machine Head yang menguasai kotanya. Titan lalu menunjukkan siapa sebenarnya Machine Head dan mengapa ia harus dihentikan. Ia bersama dengan tangan kanannya, Isotop, menjalankan bisnis ilegal menjual narkoba ke berbagai tempat. Aparat setempat sudah ia suap, dan ia juga tega membakar apartemen demi sebuah asuransi. Dengan mengalahkan Machine Head, secara tak langsung Invincible akan membantu orang-orang yang kesusahan. The New Guardian of the Globe merayakan kemenangan mereka sehabis mengalahkan Lizard League. Namun Black Samson tidak begitu senang, karena kemenangan mereka tidak sebanding dengan banyaknya korban yang berjatuhan. Ia menjelaskan secara seksama bagaimana seharusnya mereka bertempur layaknya tim dan menyelamatkan orang sebisa mungkin. Namun mereka kecewa karena mereka sudah berusaha semaksimal mungkin. Memang para Guardian ini belum kompak semua. Sepulang sekolah, Mark bersama dengan Ember dan Eve membicarakan tentang menjadi relawan di pusat komunitas Backwell. Di sana mereka menyiapkan makan malam bagi orang-orang yang membutuhkan. Setelah kepergian Mark, Ember menanyakan sikap aneh Mark yang belakangan ini sering terlambat. Ember curiga Mark berbohong kepadanya. Namun Eve membela Mark. Walaupun manajemen waktunya sangat buruk, ia adalah pria yang sangat baik. Titan menjelaskan secara rinci sistem pertahanan di kantor Machine Head. Untuk Isotop, Invincible tidak perlu khawatir karena Titan yang akan mengurusnya. Invincible menanyakan tentang anak Titan yang berada di pusat komunitas Backwell, dan Titan mengakui bahwa itu adalah rumah kedua bagi anaknya.
Invisible menjadi semakin mantap, namun mereka harus cepat-cepat karena Invisible punya janji malam ini. Di lab Mauler, klonnya telah selesai dibuat dan dikeluarkan dari tabung. Ia baringkan klonnya di sebuah mesin untuk disetrum, mentransfer kesadarannya ke klon tersebut. Hal ini membuat klonnya mengaku bahwa ia adalah yang asli. Di satu sisi, ini juga menandakan bahwa transmisinya sukses. Lalu robot masuk ke dalam lab mereka, kemudian diserang oleh Mauler Tweed. Robot menjelaskan bahwa ia ingin bekerja sama dengan Mauler. Ia butuh kemampuan mereka untuk mereplikasi DNA yang ia dapatkan dari Rex. Sementara itu, Debbie menyuruh Nolan untuk membeli beberapa makanan. Kesempatan ini digunakan oleh Debbie untuk mengecek seisi rumahnya. Lalu ia mendapatkan apa yang ia cari, yaitu kostum Nolan yang berlumuran darah. Saat Nolan datang, ia cepat-cepat menyembunyikannya kembali. Bersama dengan Titan, Invisible menerobos masuk ke kantor Machine Head. Ia sudah menunggu kedatangan mereka berdua, dan ia tahu berkat chip yang tertanam di kepalanya. Machine Head memang tidak memiliki kemampuan bertarung, namun ia punya banyak uang, jadi ia bisa menyewa banyak anak buah yang sangat kuat. Eve dan Amber saat itu berada di pusat komunitas, menghidangkan makan malam, tanpa mereka tahu bahwa Mark sedang kesusahan melawan para penjahat. Penjahat itu terdiri dari Battle Beast, susahnya namanya, Curse yang dapat mengeluarkan listrik, Furnace yang memakai switch semacam perapian, lalu ada Magmaniac yang bisa menyemburkan lava dari sekujur tubuhnya, dan Tether Tyrant yang bisa mengeluarkan semacam tali dari dadanya. Invisible memberikan perlawanan walaupun ia kembali dikalahkan oleh Battle Beast. Dari kejauhan ia diperhatikan oleh Omni-Man. Battle Beast tidak memberikan kesempatan kepada Invisible. Machine Head merasa tidak sia-sia ia menyewa jasa para penjahat ini. Sesaat kemudian muncullah The New Guardian of the Globe untuk menolong mereka. Kembali terjadi pertarungan yang seru. Awalnya kelihatan seimbang, namun sesaat para penjahat berada di atas angin, mereka mengalahkan para Guardian. Apalagi si Battle Beast merupakan yang terkuat di antara mereka. Ia mengharapkan petarung yang bisa menyeimbanginya, tapi mereka semua terlalu lemah. Ia memukul perut Invisible sampai Invisible kehilangan kesadarannya. Black Samson melepas armornya mencoba menyelamatkan Invisible, namun tangannya juga diputus oleh Battle Beast dan melemparkannya ke dinding. Lalu ia lanjut membantai Monster Girl. Para Guardian melihat teman-teman mereka yang telah dikalahkan, dan kini mereka dipenuhi amarah menyerang, namun dengan penuh strategi. Terbukti, ternyata mereka bisa bekerja sama dengan baik. Mereka mengalahkan para penjahat, kecuali Battle Beast. Asal kalian tahu aja ya, Battle Beast ini setara kekuatannya atau bahkan lebih kuat daripada Omni-Man. Makanya Omni-Man ngeliat aja, Battle Beast pergi karena merasa pertarungan ini tidak sepadan untuknya. Machine Head mencoba kabur dengan Isotop, namun Isotop telah pergi meninggalkannya. Lalu Titan berterima kasih dan pergi karena ia punya urusan dengan keluarganya. Tim Global Defense diarahkan ke sana untuk menyelamatkan para superhero, dan Cecil juga turun ke lokasi. Cecil lalu mengambil chip dari kepala Machine Head. Eve mendapat kabar tentang keadaan Mark. Debbie juga sedih mendengar kabar tentang Mark. Setelah semua kekacauan ini, Isotop kembali ke kantor untuk menemui bosnya yang asli, yaitu Titan. Ia yang akan mengambil alih kekuasaan Machine Head dan mengatur kota sesukanya. Lalu di lab Global Defense, mereka mengambil sampel darah Mark untuk percobaan. Berbagai cara telah dicoba, namun sel-sel Viltrumite terus-menerus beregenerasi dan tidak bisa dimatikan. Seorang pria bernama Doc Cheston mendekati 3 orang wanita. Ia adalah pria yang sangat kaya karena ayahnya pemilik perusahaan ternama dan kebetulan juga memiliki separuh daripada kampus di tempat itu. Dengan semua itu, Cheston mengajak 3 wanita itu untuk mantap-mantap, namun mereka semua menolaknya. Secara tiba-tiba ia diserang dan dibius dari belakang. Ketika terbangun, ia telah disekap oleh orang yang misterius. Kalau boleh dibilang, ia ditangkap oleh seorang psikopat. Ia terjebak bersama dengan banyaknya cyborg setengah manusia.
Ia sendiri telah dirubah sebagian menjadi cyborg. Psikopat itu lalu melanjutkan merubahnya menjadi cyborg. Invisible, Monster Girl, dan Black Samson dibawa ke Global Defense Force. Robot masuk berkata bahwa ia telah mempelajari tubuh Monster Girl, sehingga dirinya lah yang bisa membantu menyembuhkan Monster Girl. Invisible juga mengalami luka yang parah di perutnya. Di luar, Nolan dan Debbie telah tiba menyaksikan operasi anaknya. Sudah 6 hari semenjak Mark tidak sadarkan diri, dan akhirnya ia terbangun. Eve juga mengunjunginya dan mengatakan kepada Amber bahwa Mark mengalami kecelakaan. Monster Girl dan Black Samson masih belum siuman saat itu. Mark sudah diperbolehkan untuk pulang. Ia menemui Amber. Di sekolah, Mark mengajak William untuk nonton. Namun William menolak karena ia akan pergi tur bersama dengan temannya Rick ke sebuah universitas upstate. Mark lalu berencana untuk ikut dan ia akan mengajak Amber. Eve mengunjungi Mark. Mark berterima kasih sebelumnya kepadanya karena telah memberitahukan kabar dirinya kepada Amber. Setelahnya ia pergi bersama dengan Amber dan William. Sesampainya di universitas, William memperkenalkan mereka dengan Rick. Kalau kalian tahu aja, William ini ragil. Tante ragil, taulah tante ragil. Debbie lalu pergi keluar untuk mengambil laundry dan sekalian membeli makanan untuk makan malam. Sesudahnya Nolan mengecek tas miliknya dan kostum miliknya telah hilang. Eve berencana untuk hidup seorang diri dan ia dihentikan oleh kedua orang tuanya yang sangat mengkhawatirkannya. Kedua orang tuanya menginginkan Eve hidup layaknya manusia normal. Eve hanya merasa ia tidak cocok berada di sini dan ia tetap pergi. Ia lalu menuju ke hutan, membuat rumah pohon dan memulai kehidupannya yang baru. Eve banyak menghabiskan waktunya untuk mengendalikan bencana alam dan membantu para petani. Kembali ke Mark, Rick mengajak mereka untuk berkeliling dan sudah mengatur bahwa mereka akan menghadiri kelas biologi. Di papan mading terlihat poster Cheston yang dikabarkan telah menghilang. Di kelas, profesor menyampaikan materi, namun ditentang oleh D.A. Sinclair. Ia beranggapan bahwa manusia adalah mesin, dan semua masalah manusia dapat diselesaikan secara teknis. Ia mendekati Mark dan teman-temannya. Ia sempat memuji Rick sebelum akhirnya diusir keluar. Lalu di kampus, Mark dan Amber kembali menikmati indahnya pemandangan. Lalu tiba-tiba muncul sebuah cyborg yang menyerang orang-orang. Cyborg itu disebut sebagai Reaniman. Ia menyerang Rick dan William melemparkan kaleng ke arahnya. Reaniman berbalik mencekik William. Saat Amber memanggil Mark, ia menghilang dan muncul kembali sebagai Invisible. William menyadari bahwa Invisible adalah Mark. Invisible menyuruhnya untuk menjauh, sehingga ia bisa melanjutkan pertarungan yang serius dengan Reaniman. Keduanya pun saling beradu pukul, dan Reaniman adalah cyborg yang cukup tangguh juga sebenarnya. Invisible dicekik sampai tak bisa bergerak. Lalu Invisible berontak melepaskan topeng Reaniman. Melihat ke dalamnya, itu adalah manusia. Bisa jadi ini adalah Cheston. Ia ketakutan melihat wajahnya sendiri dan memilih untuk mengakhiri kehidupannya. Mark lalu kembali mengatakan bahwa ia telah memanggil polisi. Amber marah karena Mark tiba-tiba menghilang begitu saja. Ia kecewa karena telah memberi Mark kesempatan dan berlalu pergi. Sinclair adalah dalangnya, dan ini akan menjadi yang terakhir kalinya ia membuat otak depan Reaniman berfungsi. Target selanjutnya adalah Rick. Di Global Defense, robot membawakan bahan yang bisa menambah peluang Monster Girl untuk bertahan hidup. Ia rela mengirimkan drone-nya ke Arctic demi menyelamatkan Monster Girl, menjelaskan kepada Black Samson bahwa ia memang diprogram seperti itu. Debbie sebenarnya mengunjungi Art yang telah dititipkannya kostum Omni-Man untuk diteliti. Setelah dicek, kostumnya rusak akibat serangan dari senjata para Guardian. Terbukti bahwa Omni-Man melawan para Guardian, dan dari jejak darahnya telah ditemukan bahwa Omni-Man yang menyerang mereka terlebih dulu. Debbie bilang untuk tidak membocorkan ini kepada siapapun. Namun di luar, Nolan telah mendengar seluruh percakapan mereka. Kembali ke Tur, Amber masih marah dengan Mark. Jadi Mark akan tidur bersama dengan William dan Rick. Rick lalu keluar untuk membeli minuman, dan William masih tidak percaya bahwa sahabat dekatnya itu adalah Invisible. Robot kembali menemui Mauler Twin, dan terkesan terhadap kerja mereka. Mauler Twin tentu saja meminta imbalan atas pekerjaan mereka. Robot akan memberikannya setelah semua pekerjaan mereka selesai.
William sedang menelpon Rick, lalu panggilannya tiba-tiba terputus, dan William menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ia meminta bantuan Mark yang saat itu masih lesu karena Amber pergi ke pesta tanpa mengajaknya, dan kenyataannya Mark lebih memilih mencari Amber daripada mengurus Rick. William menemukan HP milik Rick yang telah dirusak, dan ia mengikuti jejak yang menuntunnya ke sebuah selokan. Mark sampai ke pesta. Ia melihat Amber bersama dengan seorang pria, yang padahal itu hanyalah orang biasa yang baru saja ditemui oleh Amber. Setelah itu William menelpon Mark. Secara samar-samar terlihat William dibawa oleh Reaniman masuk ke dalam sebuah selokan, di mana di situ Sinclair telah menunggunya. Tanpa basa-basi, Invisible langsung bergegas untuk menyelamatkan sahabatnya. Tiba-tiba, muncul para Reaniman menyerang Invisible. Psikopat ini telah merubah orang-orang yang sudah mati menjadi cyborg dengan alasan ia akan mengatasi kelemahan yang ada pada manusia. Invisible mencoba sekuat tenaga melawan Reaniman, sampai ia membuka salah satu helm milik Reaniman, menunjukkan bahwa itu adalah Rick. Namun kali ini agak sedikit berbeda, karena Reaniman itu tidak bisa merasakan apapun, kecuali menuruti perintah tuannya. Hasilnya Invisible tak berkutik. William tetap berusaha mengingatkan Rick, bahkan ia mengungkapkan hubungan mantap-mantap yang pernah mereka lakukan. Sergoblok. Anehnya Rick kembali sadar. Ia melepas bagian belakang kepalanya, membantu Invisible mengalahkan Reaniman lainnya. Sinclair mencoba kabur, namun William yang sudah kepalang menghujamkan pukulan-pukulan terkuatnya. Saat Sinclair kembali berdiri, ia kembali mendapatkan pukulan dari Invisible. Global Defense tiba untuk menahan Sinclair. Cecil sedikit terkesan dengan cyborg yang dibuat oleh Sinclair. Teknologi itu mungkin bisa berguna nantinya. Cecil akan mengurus sisanya dan mempersilahkan mereka untuk pulang. Malam itu, Nolan kembali ke rumah. Debbie langsung menanyakan alasan Nolan yang begitu kejam menghabisi para Guardian. Nolan berdalih bahwa Debbie sedang mabuk malam ini. Debbie sudah selesai dengan Nolan. Nolan pun sudah tak bisa menahan lagi. Ia tinju dinding rumahnya sampai bolong, yang padahal ia bisa saja menghancurkan seisi rumah ini dengan mudah. Ya, masih bisa dikontrol lah sedikit.